أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah kembali kita bermajelis di tempat ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mengkaji, mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan diturunkan di tempat itu ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi dengan rahmat dan kasih sayang Allah, wa hafathumul malaikah, dan mereka dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah, wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan mereka dibangga-banggakan dan disebut namanya oleh Allah di hadapan malaikat yang mulia di tempat yang mulia. Ayuhal ikhwah al-karim hafizakumullah, menggantikan Ustadzuna Ustadz Muhammad Isran hafizahullah yang saat ini beliau sementara safar, ya, beliau beruzur. Kami diamanahkan untuk membersamai ikhwah sekalian untuk kita sama-sama belajar dan mengkaji beberapa ayat dari Al-Quran yang semoga dengannya menghidupkan hati-hati kita dan semakin menguatkan keistiqamahan kita insyaallah. Karena salah satu di antara wasailu ats-tsabat, salah satu di antara wasilah atau jalan agar kita tetap istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya dalam surah Al-Isra, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Walaula an thabbatnak laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Andaikan kami tidak meneguhkanmu wahai Muhammad, maka hampir-hampir engkau sedikit condong kepada mereka, ya, mengikuti keinginan orang-orang kufar, yaitu yang disebut dengan negosiasi dalam dakwah. Itu berapa kali diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tanazul, tapi Allah yang meneguhkan beliau, ya, dan tujuan beliau sebenarnya, ya, agar dakwah beliau diterima, ya. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat berikutnya menyebutkan sebab-sebab keistiqamahan. Di antaranya adalah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, memperbanyak qiyamul lail, dan juga wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa, membaca Al-Qur'an, ya. Jadi membaca Al-Qur'an dengan tadabbur salah satu di antara min wasail ats-tsabat, karena Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Al-Qur'an itu sebagai ruh dan juga sebagai cahaya. Dalam ayat yang sama di akhir surah Asy-Syura, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nura
nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ala ila Allahi tasirul umur. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruhan min amrina. Allah mensifatkan Al-Quran sebagai ruh dan dibawa oleh Ruhul Qudus. Nazala bihi ruhu al-amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Allah mensifatkan atau menyebut Jibril juga dengan ruh, dan yang dibawa oleh beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Liunzira man kana hayya, untuk memberi peringatan bagi yang hidup hatinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu, kami menjadikan Al-Qur'an itu nura, menjadi cahaya, nahdi bihi, yang dengannya kami memberi petunjuk man nasya'u, bagi yang kami inginkan min ibadina. Ini adalah hidayatun litaufiq, bahwa hidayah yang utama dan pemiliknya dialah Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan hidayah litaufiq. Innaka la tahdi man ahbabt. Ini yang sering kita minta dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian hidayah yang kedua ada yang disebut dengan hidayatul irsyad, sebagaimana lanjutan ayat tersebut, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Adapun hidayah yang pertama ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang kedua bagi para dai, dimulai dari para nabi dan rasul, dan inilah yang ditolak oleh kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Fa amma thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Thamud, fahadainahum, kami sudah memberikan hidayah kepada mereka, fastahabbul 'ama 'alal huda, namun mereka lebih memilih hidup dalam kebutaan daripada hidayah yang sampai kepada mereka. Baik. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya, insyaallah kita akan mengkaji ayat yang terdapat dalam surah Fatir juz yang ke-22 ayat yang ke-32, dan mungkin kita akan menyebutkan juga beberapa ayat sebelum atau setelahnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awratsnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami mewariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. "Tsumma awratsnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya yang dimaksudkan adalah Alkitab di sini yaitu Al-Qur'an. Karena ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir." Dan kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad minal kitab, dari Alkitab, huwal haqq, dia adalah kitab yang hak, tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagaimana di awal Al-Quran itu sendiri Allah menegaskan, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Ini adalah kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, kalau biasa kita membaca tulisan para penulis atau karya-karya ilmiah, baik itu skripsi, tesis atau disertasi, biasanya di muqaddimahnya itu dia menuliskan, "Inilah hasil karya kami dan saya yakin banyak kekurangan di dalamnya. Tolong kirimkan kritik dan saran ya ke nomor ini dan nomor ini." Sampai Imam Asy-Syafi'i ketika beliau menulis bukunya yang fenomenal yang menjadi rujukan dalam usulul fiqh yang berjudul Ar-Risalah, berulang kali beliau merajaah, diulangi ada lagi yang diperbaiki, diulangi ada lagi yang diperbaiki, diulangi ada lagi yang diperbaiki. Akhirnya beliau menyerahkan kepada muridnya, ya Muzani, ambil ya Muzani. Allah tidak mau kecuali yang sempurna itu cuma kitabnya yaitu Al-Quran. Ya, jadi di awal Al-Quran Allah menegaskan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya Allah mengatakan huwal haqq musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang dibawanya, dan sebelumnya membenarkan apa yang dibawa oleh rasul-rasul sebelum
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-suhuf yang diberikan kepada Ibrahim, kemudian at-Taurah yang diberikan kepada Musa, kemudian Zabur yang diberikan kepada Daud, wa ataina Dauda Zabura, dan Injil yang diberikan kepada Isa. Dan semua kitab ini memberikan kabar tentang nabi terakhir dan kitab yang terakhir yang diturunkan kepadanya, sebagaimana yang disampaikan oleh Isa alaihissalam, mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin innallaha bi'ibadihi la khabirun basir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya itulah khabir. Khabir artinya maha mengetahui. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaq, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui ciptaannya. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Sabbih, pujilah Tuhanmu, sebut namanya yang maha tinggi. Alladzi khalaqa, yang menciptakanmu, fasawwa, membentukmu dengan sebaik-baik penciptaan. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara, menentukan segala sesuatunya, fahada, dan memberikan petunjuk ya kepada seluruh makhluknya. Siapa yang mengajarkan kita pada saat kita sudah mulai bisa makan sendiri bahwasanya makanan itu disuap atau dimasukkan ke mulut? Dialah Allah. Fungsi-fungsi tubuh, begitu pula hewan-hewan yang lain. Ya, subhanallah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui kepada siapa dan kemana risalahnya itu diturunkan, dan maha melihat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma awrathnal kitab, kemudian kitab itu diwariskan kepada orang-orang yang dipilih dari hamba-hambanya, yaitu umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala mewariskan kitab kepada umat sebelum kita, namun mereka menyelewengkan warisan itu. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih, terutama kaum Yahudi dan Nasara yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ. Setelah zamannya Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fakhalafa min ba'dihim khalfun, generasi warithul kitab, mereka juga mewarisi Alkitab. Warithul kitab ya'khuduna 'arada hadzal adna, akan tetapi mereka itu menjual Alkitab untuk mendapatkan sedikit dari keuntungan duniawiyah, memperjualbelikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Li'aradi minad dunya qalil, untuk kepentingan hawa nafsu mereka. Makanya mereka itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dzukkiru bihi. Mereka mengubah kitab Allah subhanahu wa ta'ala, yubaddilunahu, itulah penyelewengan mereka. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan sayughfaru lana, kita ini akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang Yahudi. Ya, mereka itu gurur, tertipu. Sehingga mereka mengatakan, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kita ini adalah anak-anaknya Allah dan kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah langsung membalas, qul falima yu'adzibukum bidhunubikum. Kalau begitu, mengapa kalian dihukum dan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dosa-dosa kalian? Jadi mereka itu orang-orang Yahudi gurur. Mereka mengatakan lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kita ini tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali beberapa hari saja. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Apakah kalian sudah mengambil janji dari Allah, yang mana Allah tidak pernah menyelisihi janjinya? Bala. Bahkan siapa yang melakukan dosa, kesalahan,
Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar. Siapapun dia, tempatnya di dalam neraka. Jadi mereka ini tertipu ayyuhal ikhwah al-akarim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka mengatakan jadilah kalian Yahudi atau Nasara, kalian akan mendapatkan petunjuk. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasara. Allah mengatakan tilka amaniyuhum. Itu cuma angan-angan mereka saja. Makanya di sini Allah mengatakan perkataan mereka sayughfaru lana. Ya, wa iyatihim 'aradun mithluhu ya'khudhu. Bahkan kalau ada lagi tawaran yang lebih buruk dari itu yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka mengambilnya. Alam yu'khad 'alaihim mitsaq. Bukankah telah diambil perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mereka mengucapkan kecuali kebenaran, ya, dan tidak mengubah apa yang diwariskan dari Alkitab kepada mereka. Itu orang-orang Yahudi. Begitu pula orang-orang Nasara. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dzukiru bihi fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha. Begitu pula orang-orang yang mengatakan kami adalah Nasara. Kami sudah mengambil perjanjian dari mereka, akhadna mitsaqahum, dan mereka juga lupa dan pura-pura lupa dengan perjanjian itu. Makanya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menghukum mereka dengan menanamkan kebencian di antara mereka, wallahul musta'an. Adapun orang-orang yang beriman, ayyuhal ikhwah al-akarim, umat ini diberikan Alkitab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji dalam ayat ini, walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir thumma awrathna alkitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami mewariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Ya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dialah Tuhanmu yang menciptakan segala sesuatunya dan memilih dari sebahagian ciptaannya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat fawqa ba'din darajat, dan seterusnya. Subhanallah. Apa sifat mereka ayyuhal ikhwah al-karim? Ini kalau kita melihat ayat sebelumnya ada kaitannya ayyuhal ikhwah. Mereka yang mendapatkan atau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Alkitab, yang mewarisi itu dari Allah Subhanahu wa taala, disebutkan pada ayat sebelumnya di antara sifat mereka adalah wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalika innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Sesungguhnya hanyalah para ulama yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun ghafur. Subhanallah. Jadi di antara sifat mereka adalah ilmu yang mengantarkan mereka untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad pernah mengatakan aslul ilmi al-khasyah. Asal dari ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat yang semakin menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat dalam surah Ar-Ra'd, Allah mengatakan afaman ya'lamu annama unzila ilaika minal kitabi huwal haqq kaman huwa a'ma afaman ya'lamu annama unzila ilaika minal kitabi huwal haqq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah sama antara orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad adalah sesuatu yang hak, apakah sama dengan orang yang dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Innama yatadhakkaru ulul albab. Coba lihat ciri setelahnya, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq, yaitu orang yang senantiasa memenuhi janji-janjinya dan tidak menyelisihi perjanjian baik antara dia dengan Allah atau sesama manusia. Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi an yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan mereka senantiasa menyambung apa? Tali silaturahim. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena ia takut memutuskan tali silaturahmi. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu wa asammahum fa'ama absarahum
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersabar mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mendirikan salat, menginfakkan sebahagian hartanya, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Kemudian mereka membalas keburukan dengan kebaikan, semuanya karena Allah. Ulaika lahum uqbad dar. Maka mereka akan mendapatkan sebaik-baik tempat. Apa itu jannatu aden? Yaitu surga Aden, tajri min tahtihal anhar. Yaitu surga, mereka dimasukkan ke dalamnya, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dan ketika mereka telah dimasukkan ke dalam surga, malaikat menjumpai mereka pada setiap pintu dan mengatakan, keselamatan bagi kalian, inilah buah kesabaran kalian dulu di dunia, dan inilah sebaik-baik tempat kembali untuk kalian. Subhanallah. Jadi sifat mereka, innama yakhshallaha min ibadihi ulama, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Dan sebelumnya Allah menyebutkan sifatnya, amman huwa qanitun ana al-lail, berdiri sepanjang malam. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima, mereka sujud, berdiri dalam qiyam, yahdharul akhirah, mereka takut dengan hari akhirat, wa yarju rahmat rabbih, dan mengharapkan rahmat dari Tuhannya. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Kemudian berikutnya ayyuhal ikhwah, di ayat yang ke-29 Allah menyebutkan sifat yang lain, dan ini berkaitan langsung dengan Alkitab itu. Karena salah satu di antara sifat pewaris Alkitab ini adalah memiliki perhatian dengan kitab itu, yaitu Al-Quran. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, dalam hadis Nabi menyebutkan di antara ciri mereka, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian yang belajar Al-Quran dan ia ajarkan kepada yang lain. Salah seorang tabi'in pernah duduk di masjid, ya, tidak bosan-bosannya Masya Allah mengajar orang untuk pandai membaca Al-Quran atau yang hendak menghafalkan Al-Quran puluhan tahun. Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, ketika ditanya, apa yang membuat anda begitu sabarnya duduk bertahun-tahun di tempat ini mengajarkan Al-Quran, beliau mengatakan, aq'adani hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya didudukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan ia ajarkan kepada orang lain. Ya, makanya ini kabar gembira bagi guru-guru Al-Qur'an. Dan Masya Allah kita bersyukur ini, ya, subhanallah, banyak pegiat-pegiat dirasa yang mengajarkan orang untuk mampu dan bisa membaca Al-Qur'an. Ya, ini luar biasa. Ya, pekan lalu kami diminta mengisi pengarahan di Tope Jawa di hadapan kurang lebih 100 peserta dirosa, ya, yang namanya dirosa orang dewasa, ya, ada yang sudah tua Masya Allah, namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk membaca Al-Quran. Dan banyak sahabat Nabi SAW masuk Islam di usia lanjut, dan mereka hal itu tidak menjadi halangan untuk belajar dari Rasulullah SAW. Baik. Oleh karenanya Allah menyebutkan sifat mereka, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang selalu membaca Al-Quran, senang membaca Al-Quran. Subhanallah. Di sini disebutkan sifatnya oleh Allah, yatluna, ya, yaitu fi'il mudhari' al-istimrar, senang, dekat, mempersamai Al-Quran. Makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk memiliki apa? Wirid yaumi dari Al-Quran itu. Kalau kita tidak baca di waktu malam, diganti di siang hari, seakan ia membaca di waktu malam.
Ya, jadi hendaknya kita memiliki bacaan rutin setiap hari dekat dengan Al-Quran, ayuhal ikhwah. Sesibuk apapun kita, ma zahamal Qur'anu syai'an illa barakah. Tidaklah Al-Quran itu masuk dalam aktivitas seseorang melainkan akan memberkahi aktivitasnya. Sesibuk apapun dia. Ya, sesibuk apapun dia. Jadi jangan cuma tiada hari tanpa olahraga. Masya Allah, ya, mengikuti program kesehatan dan itu bagus. Ya, minimal jalan kaki 30 menit per hari, yaitu memperlancar peredaran darah, ini dan itu bagus, alhamdulillah. Itu mimbab ikhtiar ya untuk menjaga kesehatan, tapi ruh juga perlu lebih dijaga, yaitu dengan Al-Quran. Ya, subhanallah. Makanya jadikan ini kegiatan rutin kita membaca Al-Quran. Ya, terutama antum yang sudah hafal Al-Quran, jangan sia-siakan Al-Quran. Di sini saya lihat banyak penghafal Al-Quran, masya Allah. Terus muraja' hafalan Al-Quran. Ketika salah seorang datang kepada sang alim dan membawa anaknya seraya berkata, anak saya ini hafiz. Hafiz artinya penjaga Al-Quran, penghafal Al-Quran. Apa kata sang alim ini? Balil Qur'anu yahfazu. Justru Al-Quran itu yang akan menjaganya insyaallah. Baik. Kemudian sifat yang kedua, wa aqamus salat, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Mereka menginfakkan sebahagian harta mereka yang dikaruniakan oleh Allah Azza wa Jalla secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ya, makanya bersedekah sembunyi-sembunyi, terang-terangan, keduanya boleh. In tubudus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian bersedekah sembunyi-sembunyi itu yang terbaik. Disebutkan dalam hadis mendapatkan naungan di hari kiamat. Wa rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Bersedekah sembunyi-sembunyi. Saking sembunyi-sembunyinya, ketika tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Tapi kalau terang-terangan juga tidak mengapa, terutama yang wajib untuk ditampakkan. Ya, zakat misalnya, zakat yang dibawa kepada amil dan seterusnya, atau untuk memotivasi orang lain bersedekah, atau biasa kita ada penggalangan dana. Ya, kemudian ada yang satu memancing saya, kemudian yang lain ikut. Ini pernah di zamannya Nabi SAW, ketika ada satu kaum yang datang ke kota Madinah, mereka dalam keadaan fakir dan miskin, tidak ada pakaian atau perbekalan kecuali pakaian yang menempel di badan mereka. Nabi kemudian melakukan penggalangan dana, menyuruh sahabat untuk menyumbang. Namun mereka agak telat. Nabi masuk ke rumah, marah. Tiba-tiba datang salah seorang sahabat, dia membawa sumbangannya, sedekahnya, sampai kedua tangannya itu hampir-hampir tidak mampu membawanya, saking banyaknya. Dia letakkan di hadapannya Nabi SAW. Begitu sahabat yang lain melihat, mereka juga berbondong-bondong membawa sedekahnya. Disinilah Nabi mengatakan, siapa yang menunjukkan ya sunnah yang baik, kemudian diikuti oleh yang lainnya, maka dia mendapatkan pahala dari mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya, dan bukanlah dalil yang menunjukkan tentang kebolehannya yang disebut dengan bid'ah hasanah. Karena ini sebab urutnya menunjukkan sesuatu yang disunnahkan memang. Ya. Jadi ayyuhal ikhwah, Allah mengatakan sirra wa alaniyah. Apa yang mereka harapkan? Yarjuna tijarah. Mereka mengharapkan perdagangan. Perdagangan yang kata Allah lan tabur, tidak ada kerugian di dalamnya. Kita ini kalau berbisnis pasti ada untung dan rugi. Biasa kita sudah subhanallah luar biasa sekali hitung-hitungnya. Wah, ini penghasilannya per hari sekian juta. Kembali modal sekian bulan, tiba-tiba berubah programnya. Misalnya, ya saya tidak menyebut program tertentu, contoh, tapi semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh-contoh yang lain banyak. Perhitungannya manusia. Ya. Atau tiba-tiba subhanallah banyak kita jumpai yang hari ini kaya raya, besok langsung jatuh bangkrut. Ya, coba lihat peristiwa corona beberapa waktu yang lalu. Ya, subhanallah, sampai pengusaha hotel, kami mengingat ayyuhal ikhwah, antum kan tahu bahwasanya di Madinah dan di Mekah itu banyak pengusaha-pengusaha hotel yang ada bahkan dia cuma buka sekali setahun di musim haji saja dan di Ramadan, selebihnya dia tutup karena sudah lebih dari cukup. Tapi begitu datang corona, subhanallah, banyak yang jatuh bangkrut. Ya, penerbangan, travel dan seterusnya. Bahkan kami masih ingat itu waktu pertama kali dibuka lockdown itu, ya kan belum bisa datang yang dari luar, tapi mukimin sudah bisa pergi haji dan umrah. Ya, kami mengambil kesempatan itu, mengambil hotel-hotel sultan yang jatuh miring harganya.
Ya, tapi pelayanannya tetap. Subhanallah. Kami bersama dengan keluarga berjalan di dekat Masjidil Haram, ada juga rasa takut kayak kota mati. Subhanallah, tidak ada orang. Ya, coba lihat. Allah bisa membolak-balikkan kondisi dan keadaan dalam sekejap. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah yang Maha Kuasa. Makanya, ayyuhal ikhwah, ada bentuk perdagangan, perniagaan, tijaratan tunjikum min adzabin alim, yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, dan itulah kemenangan yang paling besar. Sebagaimana firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan kalian semua akan mendapatkan balasan dari apa yang kalian lakukan. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang paling beruntung. Makanya Allah menyebutkan tijaratan tunjikum min adzabin alim. Sehingga Allah menyebutkan tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak ada kerugian di dalamnya. Liwafiyahum ujurahum, untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka balasan. Hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Dan jangan kita membayangkan dan membandingkan balasannya Allah dengan balasannya manusia. Allah Subhanahu wa taala bahkan disebutkan di ayat ini, di akhir ayat, innahu ghafurun syakur. Allah Maha Pengampun dan Maha berterima kasih kepada hamba-hambanya. Sekecil apapun amalan yang ia lakukan, liwafiyahum ujurahum, akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi, saya itu tergantung prasangka hambaku kepadaku, hendaknya hambaku berprasangka baik kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku mendekatkan diri kepadanya sehasta, ya, sesiku. Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesiku, saya mendekatkan diri kepadanya sehasta, dan seterusnya. Siapa yang datang dengan berjalan, saya datang kepadanya dengan bercepat-cepat. Siapa yang datang bercepat-cepat kepadaku, saya akan datang kepadanya berlari. Allahu Akbar. Itulah balasannya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumblatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Sebiji atau sedekah yang kita keluarkan ibarat seseorang yang menanam sebiji benih, tumbuh menjadi 7 tangkai. 7 tangkai, setiap tangkai dibuahi 100 biji. Bahkan Allah mengatakan masih dilipat gandakan lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Bahkan ditambahkan dengan keutamaan dari Allah. Karena tidak ada yang masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan di dunia dan di akhirat. Liyajziyallahu, untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada mereka, ya, dengan sebaik-baiknya ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan diberikan tambahan oleh Allah. Tambahan di dunia, ayyuhal ikhwah, dia diberikan taufik, diberikan petunjuk oleh Allah, dibukakan pintu-pintu rezeki untuknya. Sanazidul muhsinin, kami akan menambahkan, ya, keberkahan harta kepada orang-orang yang berbuat baik. Adapun di akhirat, ayyuhal ikhwah, Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qatar wala dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang-orang yang berbuat ihsan, yang melakukan kebaikan, al-husna, ia akan mendapatkan apa? Al-husna. Apa itu al-husna? Surga. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Orang yang memberi, bertakwa kepada Allah, membenarkan surga, kami mudahkan urusannya. Dan Allah mengatakan lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah, dan kami berikan tambahan kepadanya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ziyadah di sini ditafsirkan oleh Nabi memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan tertinggi yang diberikan kepada para penghuni surga. Ketika mereka telah masuk ke dalam surga, Allah berkata kepada mereka, azidukum, saya akan menambahkan nikmatku kepada kalian. Mereka mengatakan, ya Rabb, nikmat apa lagi yang engkau tambahkan kepada kami?
kami sudah masuk surga, engkau telah membuat wajah kami berseri-seri, apa saja yang kami minta telah engkau berikan. Allah mengatakan, azidukum, saya akan menambahkan kepada kalian, uhillu lakum ridai wa la askhata alaikum abada. Saya telah ridha kepada kalian dan saya tidak akan murka kepada kalian. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah mereka berseri-seri di hari kiamat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Karena di sini ihsan ayuhal ikhwah, dengan rahmat Allah seorang hamba dinaikkan levelnya, marhalahnya dari marhalatul Islam ke marhalatul al-iman, kemudian marhalatul al-ihsan. Dan makna al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Dia menyembah Allah di dunia, bersujud kepada Allah, takut kepada Allah padahal dia tidak melihat Allah, seakan ia melihat Allah. Oleh karenanya balasannya di hari kemudian dia langsung melihat Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang muhsin, yang melakukan kebaikan. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima bayna yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir. Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafina min ibadina. Ini sudah bersambung ayatnya. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang umat yang mewarisi kitab ini yang dipilih oleh Allah terbagi menjadi 3. Levelnya tidak semuanya sama. Pertama, faminhum zalimun li nafsi. Ada yang zalim terhadap dirinya. Wa minhum muqtasid. Ada yang pertengahan. Dan yang paling tinggi wa minhum sabiqun bil khairat. Dan ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini 3 tingkatan. Yang paling rendah, pertengahan, dan yang paling tinggi. Persis dalam surah Al-Waqi'ah. Wa kuntum azwajan thalatha. Kalian itu 3 pasangan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsira la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah. Itu ashabul yamin. Ya, disebutkan Allah dalam ayat ini. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Di akhir Al-Waqi'ah, fa amma in kana minal muqarrabin. Adapun kaum al-muqarrabin, farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Farauh, dia beristirahat nanti di hari kiamat. Tidak ada lagi keletihan. Makanya ayat setelahnya, rangkaian ayat ini, di akhir Allah mengatakan perkataan mereka, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang sudah menghilangkan segala keletihan. Di dunia ini, sebanyak apapun yang kita miliki, pasti kita letih. Allah yang telah menegaskan itu, walaqad khalaqnal insana fi kabadin. Kami menciptakan manusia fi kabad, dalam kesulitan. Baru lahir langsung menangis. Ya, besar sedikit, ya, dia disusui oleh ibunya, kemudian disapi menangis. Tumbuh giginya sedikit, menangis, demam, disunat, menangis. Ya, ada yang tidak menangis di sini waktu disunat. Ya, masuk sekolah, diantar sama ibunya, di hari pertama menangis, lulus menangis. Ya, masuk kerja, subhanallah, lulus kuliah, banting tulang. Ya, subhanallah, menyelesaikan tugas-tugas dan seterusnya, lulus juga, cari kerja. Ya, menangis juga. Ya, setelah itu cari jodoh. Ada jodohnya, ya sulit lagi memikirkan nafkah dan seterusnya sampai hari kiamat. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, mata raha, kapan kita ini berhenti dari berbagai macam keletihan ini? Beliau mengatakan, sampai kita menginjakkan kaki pertama di surga. Karena setelah kematian juga masih ada kesusahan, bahkan lebih berat di sana. Masih panjang ini perjalanan, kita masih halte pertama, ayyuhal ikhwah. Belum barzakh, belum perhitungan,
Ya belum kemudian al-mahsyar, belum timbangan, belum sirat, masih panjang perjalanan kita. Ayo ikhwah. Dan tempat kembali kalau bukan surga, neraka. Begitu kita masuk surga, disitulah kesulitan itu diangkat. Ya, makanya dikatakan wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Diangkat darinya kesulitan itu. Makanya Allah mengatakan, ya, adapun al-muqarrabun farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim ila akhir al-ayat. Jadi pembagiannya ini ayyuhal ikhwah, dan ini subhanallah khusus untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk umatnya Muhammad. Dan bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan ayat ini arja ayatin fil Quran, ayat yang paling menggembirakan di dalam Al-Quran, yang paling kita harapkan. Sebagaimana riwayat dari Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya zalimul li nafsi, orang yang zalim maghfurul lahu, diampuni dosa-dosanya. Kemudian muqtasiduna, ya orang yang muqtasiduna akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabiqun bil khairat, apalagi? Subhanallah. Ya, sebagian juga ada yang mengatakan zalimul li nafsihi itu adalah orang yang khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Dia mencampur adukan kebaikan dengan keburukan. Ya, dan ia masih dianggap umat ini. Kemudian yang kedua, muqtasidun, dia mengerjakan yang wajib dan tidak mengerjakan yang haram, pas-pas. Ya, ini golongan yang kedua. Tidak mengerjakan yang haram, tidak menambah juga dari yang wajib. Adapun yang ketiga ini as-sabiqun as-sabiqun. Ya, sabaq lil khair ayyuhal ikhwah. Dan ini kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat terdahulu, orang-orang Yahudi dan Nasara, ahlul kitab ayyuhal ikhwah, minhum muqtasidun wa katsirun minhum sa'a ma kanu ya'malun. Cuma dua. Muqtasid dan zalim. Tidak ada sabiqul lil khairat. Ya. Wa barakna alaihi wa ala ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi yubin. Wa barakna alaihi, untuk Ibrahim. Ya, wa barakna alaihi wa ala ishaq wa min dzurriyyatihima, dan dari keturunannya muhsinun wa zalimun li nafsi. Ada yang muhsin, ada yang zalim li nafsi. Kecuali nabi-nabinya, Adapun mereka ini ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Disebutkan dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa kanu lana 'abidin. Fastajabna lah wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairat. Itu nabi-nabi, yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Makanya ayyuhal ikhwah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada ahlul kitab yang masuk ke dalam agama Islam, dipersyaratkan kepada mereka untuk menjadi sabaq lil khair. Dan Allah menguji juga mereka dalam Al-Quran, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili. Ya, mereka membaca kitab ana al-lail wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat. Mereka bercepat-cepat untuk melakukan kebaikan. Pujian yang diberikan kepada mereka yang masuk ke dalam Islam, ya, kemudian mereka ikut dalam simah atau alamat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ayyuhal ikhwah tentu menunjukkan kepada kita tentang keutamaan bercepat-cepat dalam kebaikan. Untuk kebaikan, kalau bisa kita tidak didahului oleh orang lain, lakukanlah. Ithar itu baik, mendahulukan orang lain, tapi dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan akhirat, fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Ayuhal ikhwah ala karim, sabiqu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Perintah, sabiqu, sari'u, sabiqu, fastabiqul khairat. Fa idza qudiyatis salatu, idza nudiya lis salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. At-tu'adatu, tidak terburu-buru dalam segala kondisi, kata Nabi, itu baik.
illa ma kana fi amril akhirah, kecuali dalam urusan akhirat. Itu ada. Jangan tergesa-gesa dalam semua urusan itu baik, tapi dalam urusan akhirat jangan pernah ada yang mendahului kita ayyuhal ikhwah al-karim. Nabi mengatakan badiru bil amal, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amalan-amalan saleh. Fitanan ka qita'il lailil muzlim, yusbihul mar'u mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u ahadukum dinahu li ghardin minad dunya qalil. Bersegeralah mengerjakan amalan-amalan saleh sebelum datang fitnah, ujian yang menjadikan seseorang itu terkadang ia beriman di waktu pagi dan ia telah kafir di sore hari, atau dia beriman di sore hari namun ia telah kafir di pagi hari, menjual agamanya hanya untuk sedikit keuntungan duniawiyah. Sama tadi umat Yahudi itu, ya'khuduna 'arada hadzal adna, mereka menjual agamanya hanya untuk mendapatkan sedikit dari keuntungan dunia. Badiru bil amal, bersegeralah kalian mengerjakan amalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittan, sebelum datang 6 perkara. Tulu' asy-syams min maghribiha, terbitnya matahari dari sebelah barat. Kemudian ad-dajjal, kemudian ad-dukhan, asap, ini semua tanda-tanda hari kiamat. Ya, kemudian berikutnya dabbatul ard, yang akan berbicara dengan manusia, hewan melata yang berbicara dengan manusia. Kemudian khasiyat anfusikum ahadikum, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang khusus yang terjadi pada diri kalian. Kalian tidak tahu kondisi kalian nanti. Boleh jadi hari ini seseorang beriman, besok telah kafir, terfitnah. Makanya dengan amalan saleh ini menjaga diri kita dari fitnah itu. Atau kata Nabi, amral ammah, kondisi yang terjadi pada seluruh umat, fitnah yang luar biasa. Coba kita lihat fitnah-fitnah yang terjadi di mana-mana ayyuhal ikhwah. Itu bisa mempengaruhi keistiqomahan dan keimanan seseorang. Subhanallah. Contoh misalnya yang terjadi saudara-saudara kita di Gaza, walaupun mereka itu ma'dzur, mereka mendapatkan uzur. Sampai-sampai ketika sudah habis bahan perbekalan dan makanan mereka, salah seorang di antara penduduk Gaza ya pernah mengatakan begini, kami tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwasanya kami ini akan menjadi orang yang bakhil di antara kami. Karena perbekalannya tinggal sedikit, mereka simpan untuk keluarganya. Bahkan sampai pada tingkat ada yang mencuri punya saudaranya. Subhanallah, terpaksa. Ini fitnah ayyuhal ikhwah al-karim. Dan yang paling penting sebelum kesempatan itu dicabut oleh Allah, kematian menjemput kita. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika kematian datang menjemput mereka, barulah mereka mengatakan, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia sesaat saja untuk mengerjakan amalan saleh. Namun dikatakan kepadanya, kalla, sekali-sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kedustaan yang ia ucapkan. Karena sifat manusia begitu. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Andaikan mereka dikembalikan, mereka kembali mengerjakan perbuatan dosa itu. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Sampai ketika mereka telah melihat neraka, mereka mengatakan, ya Rabb, ya, walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nurad, aduhai andaikan kita ini dikembalikan ke dunia sesaat saja dan kita tidak akan lagi mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baru menyesal. Makanya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan sebelum kesempatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu? Sudah dari tadi, jadi kenapa tidak bilang? Masya Allah. Baik, Allah mengatakan dzalika huwal fadlul kabir. Ini adalah keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup ini, jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur alladhi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan kami di tempat yang kekal, daral muqamati, yang sangat tinggi, yang mulia di sisi Allah, min fadlihi, dan ini keutamaan dari Allah, la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Tidak ada lagi keletihan yang menimpa kita di dalamnya, bahkan tidak ada lagi kebosanan. Ya, di dunia ini senikmat apapun pasti ujung-ujungnya adalah rasa bosan. Contoh kemarin waktu kita kurban, tiap hari makan daging. Hari keempat dia mengatakan, cinta aku makan ikan kering. Ya kan?
Seenak-enaknya sesuatu, dia berakhir dengan kebosanan. Saya saja sebelum pulang 7 tahun di Saudi rindu sekali untuk ke Indonesia. Masya Allah, begitu tiba di Indonesia baru 1 minggu saya rindu kembali ke Buraidah. Ya untung bertemu dengan antum, akhirnya saya lebih cinta untuk berada di sini. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.